Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah yang Allah muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saya banggakan. Kali ini saya ingin menyampaikan hadis Arba'in, karya Imam Nawawi. Hadis nomor 1. Saya bacakan lengkapnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mu'minin, Abi Hafsin, Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhu. Qala, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya langsung terjemahkan saja ya, biar singkat, tidak terlalu lama. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhu qala. Dari Amirul Mu'minin Abu Hafs, ini julukan untuk Sayyidina Umar. Abu Hafs artinya singa itu, bapaknya singa. Singa. Karena memang Umar bin Khattab itu terkenal seperti singa yang gagah berani, pemberani. Ya, Abu Hafs. Jadi ini hadis dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya. Dia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Artinya ini hadis didengar langsung dari Umar bin Khattab, didengar langsung oleh Umar bin Khattab dari Nabi. Dan hadis ini hanya diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Masya Allah. Jadi kalau ada sami itu, berarti Umar bin Khattab mendengar langsung. Atau siapapun sahabat, kalau ada kata-kata sami itu, berarti beliau mendengar langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sabda Nabi? Innamal a'malu binniyat. Semua amal perbuatan tergantung niatnya. Sekali lagi, semua amal perbuatan tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya. Waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha awimro'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan barang siapa berhijrah karena dunia yang dia inginkan atau wanita yang dia ingin nikahkan, maka hijrahnya itu untuk apa yang dia tuju. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan jamaah yang dirahmati Allah, hadis ini bukan hanya ada di kitab Sahih Bukhari dan Muslim, juga ada di Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Musnad Imam Ahmad, dan juga di dalam kitab-kitab yang lain. Nah, jamaah yang Allah muliakan, itulah arti atau terjemahan dari hadis Arba'in. Yang pertama yang saya sampaikan, jamaah yang dirahmati Allah, adalah arti dari niat secara bahasa dan istilah. Niat itu jamak dari niat. Secara bahasa, niat artinya adalah berkehendak. Sedangkan secara istilah, niat bermakna kehendak yang dibarengi dengan perbuatan nyata. Kehendak yang diiringi dengan perbuatan nyata. Nah, itu disebut dengan niat. Kemudian yang kita ingin sampaikan lagi adalah hijrah.
tentang makna hijrah. Hijrah secara bahasa artinya adalah meninggalkan. Sedangkan hijrah secara istilah maknanya adalah meninggalkan negeri kafir menuju negeri Islam di dalam rangka menghindari hal-hal yang buruk. Menghindari hal-hal yang buruk. Nah, kalau hijrah, Nabi pernah mengatakan tidak ada hijrah setelah Fatu Mekah. Itu maknanya adalah tidak ada hijrah lagi dari kota Mekah ke Madinah. Karena kota Mekah sudah menjadi kota Islam, negeri Islam. Jadi nggak ada hijrah lagi. Tapi kalau hijrah dalam keburukan, kebaikan tetap akan ada sampai hari kiamat. Dia hijrah dari perbuatan maksiat menuju perbuatan taat itu akan tetap ada sampai hari kiamat. Nah itu hijrah. Jadi hijrah tempat sudah tidak ada lagi sebenarnya. Tapi kalau hijrah maknawi masih ada terus. Tapi kalau misalnya hijrah tempat juga, kalau misalkan ada seorang mukmin yang dizolimi, susah untuk beribadah, mengamalkan ajaran Islam, dia diperbolehkan hijrah ke tempat yang lebih baik, yang lebih aman. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, kemudian yang kedua yang saya sampaikan adalah bahwa mengingat pentingnya perihal niat ini, sampai-sampai banyak ulama yang mengawali buku dan karangannya itu dengan hadis tentang niat ini. Jadi ulama-ulama dalam buku karangannya atau buku tulisannya itu diawali dengan hadis ini tentang niat. Masya Allah. Berarti kan penting jamaah yang dirahmati Allah. Misalkan ya Imam Bukhari itu menulis di kitab Sahih Bukharinya, coba lihat di Sahih Bukhari itu bab pertama tentang niat. Kemudian Imam Nawawi kitab Riyadhus Shalihin diawali dengan bab niat. Kemudian Al-Adhkar, dalam kitab Al-Adhkar juga diawali dengan bab niat. Iya kan? Dan termasuk ini hadis Arba'in juga diawali dengan hadis tentang niat ini. Kemudian yang berikutnya yang perlu kita ketahui jamaah yang dirahmati Allah dari hadis Arba'in nomor 1 ini adalah, mari sama-sama kita simak komentar dari Imam Abu Dawud. Kata Imam Abu Dawud, hadis ini setengah dari ajaran Islam. Masya Allah, setengah dari ajaran Islam. Berarti kan penting nih hadis ini, urgen. Bayangin kata Imam Abu Dawud, hadis ini menunjukkan tentang perihal setengah dari ajaran Islam. Ya. Kenapa? Karena agama ini, jamaah yang dirahmati Allah, bertumpu pada dua sisi. Pertama, sisi lahiriah. Yang kedua, sisi batiniah. Sisi lahiriah itu adalah amal perbuatan. Sedangkan sisi batiniah adalah niat. Berarti kan penting nih. Ya, jadi agama ini memang bertumpu pada dua hal tersebut. Sekarang kata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Kata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, hadis ini berbicara tentang sepertiga ilmu. Jadi hadis ini isinya itu tentang sepertiga ilmu. Masya Allah, sepertiga ilmu. Ya, karena apa? Katanya beliau, perbuatan manusia itu terkait tiga hal. Yang pertama hati, yang kedua lisan, yang ketiga anggota badan. Nah, hati salah satu di dalamnya. Berarti niat. Berarti ini sepertiga ilmu, kata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian, yang perlu kita ketahui dari hadis Arba'in ini juga adalah sababul wurud atau latar belakang hadis. Jadi mengapa ada hadis ini jamaah yang dirahmati Allah? Apa yang melatar belakanginya? Jadi yang melatar belakanginya adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Imam At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabirnya. Beliau mengutip pernyataan dari sahabat Nabi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dulu di antara kami itu ada seorang laki-laki yang mau melamar seorang wanita yang bernama Ummu Qais. Jadi Ummu Qais ini pengen dilamar oleh laki-laki ini. Cuman Ummu Qais menolak karena Ummu Qais mau hijrah ke Madinah. Nah, ternyata pas ditolak, dikejar juga itu Ummu Qais oleh laki-laki ini, kata Ibnu Mas'ud. Akhirnya laki-laki ini ikut hijrah ke Madinah gara-gara apa? Pengen nikahi Ummu Qais. Kan tadi ada hadisnya tuh, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awim ro'atin yankihuha. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia dan wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya ya untuk itu. Untuk dunia dan wanita yang dinikahinya. Kata Ibnu Mas'ud,
Siapa orang yang hijrahnya karena dunia dan ingin menikahi wanita, ya sama seperti laki-laki itu nggak dapat pahala. Nggak dapat pahala jamaah yang dirahmati Allah. Nah, itulah sababul wurud yang melatar belakangi hadis tersebut. Lalu jamaah yang dirahmati Allah, ini baru kita sampaikan isinya ini. Masya Allah, penting sekali jamaah. Ini hadis isinya luar biasa. Singkat, pendek, tapi padat jamaah. Yang pertama ya isinya itu ya, bahwa para ulama sepakat diterimanya ibadah seseorang itu dengan niat. Paham ya? Dan pahala yang kita dapati juga dengan niat. Berarti penting niat. Oleh karena pentingnya niat ini, mazhab Hanafiyah mengatakan bahwa niat adalah penyempurna untuk dapat pahala. Ya. Sedangkan menurut mazhab Syafi'iyah dan ulama-ulama yang lain mengatakan niat itu adalah syarat sahnya ibadah. Bahkan ulama-ulama mengatakan masuk dalam rukun, ya, rukun ibadah. Jadi niat itu rukun, syarat sahnya ibadah. Jadi kalau tanpa niat ibadahnya nggak sah. Nggak sah. Contoh jamaah yang dirahmati Allah. Ketika kita, bapak, saudara, ibu, saya, Pak Afandi, mandi junub. Mandi setelah berhubungan suami istri kan? Itu harus ada niat. Kalau tidak ada niat, nggak niat mandi junub, jadinya jadi mandi biasa. Nah kalau jadi mandi biasa, maka sholatnya nggak sah gitu. Maka hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, bagi yang mandi junub harus niat mandi junub, ya. Jangan nggak ada niat. Kalau nggak ada niat, jadi mandi biasa. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Taala, sholat 5 waktu misalnya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu kan harus ada niat. Jangan cuma sholat wajib aja, harus ada niat. Bisa sholat apa? Maghrib, isya, jelas niatnya. Jadi jangan sekedar umum aja, sholat aja gitu, tanpa ada niat. Sholat apa? Maghrib apa? Isya apa? Subuh. Itu ya jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian kapan waktu dan tempat niat itu jamaah disyariat atau disyaratkan? Ya, tiada lain dan tiada bukan di awal ibadah. Seperti sholat di awal takbiratul ihram, seperti haji di awal haji, umroh, ya kan? Kecuali puasa. Kalau puasa bisa sebelumnya, karena kan sulit untuk tepat waktu sholat subuh itu tepat waktu sulit. Maka dia boleh di awal-awal banget gitu, bisa di malam harinya, ya kan? Karena susah untuk menentukan awal subuh secara tepat dan persis. Jadi boleh kalau sholat puasa begitu. Tapi yang pasti bahwa niat itu harus dilakukan di awal ibadah, gitu ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ini juga saya ingin sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semuanya, berkenaan dengan hadis arba'in ini. Alhamdulillah bisa kita sampaikan hadis arba'in ini, baru nomor 1. Kita akan sampaikan insya Allah rutin setiap syuting ini insya Allah ya. Mudah-mudahan, doakan saja. Ada orang yang nggak sholat tahajud. Gara-garanya apa? Nggak bisa niat Ustadz, nggak bisa niatnya. Jamaah yang Allah muliakan, itu bukan nggak bisa niat. Niat mah gampang. Cuman nggak hafal lafaz niat aja. Ingat ya, harus dibedain nih, lafaz niat sama niat. Kalau niat tadi dalam hati tuh, niat. Berkehendak, menyengaja. Ya, tapi kalau lafaz niat, itu diucapin. Misalkan usolli, sunat, tahajud, ya kan, rok'ataini lillahi ta'ala misalnya gitu. Itu lafaz niat, beda dengan niat jamaah. Jadi yang bapak dan saudara misalkan tanyakan, bukan nggak bisa niat sholat tahajud, tapi nggak hafal lafaz niat sholat tahajud. Akhirnya ditinggalin datu tahajud. Sayang jamaah. Nah, ulama sepakat yang wajib itu niat di dalam hati. Sedangkan diucapin, dilapasin, itu ada 2 pendapat. Pertama, yang mengatakan pendapat itu sunnah. Yang kedua, yang mengatakan pendapat itu bid'ah. Nah, ada 2 pendapat tuh, ya. Silakan dah sesuai dengan keyakinan masing-masing, ya kan? Atau kalau mau niat dalam hati juga diucapin juga silahkan. Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang Allah muliakan. Tapi jangan katakan nggak bisa niat tahajud, itu salah, keliru.
Niat tahajud gampang. Bapak-bapak, ibu-ibu setelah sholat isya tidur. Terus niat di dalam hati, mau sholat tahajud pas bangun. Itu udah niat. Sudah dicatat niat jamaah dirahmati Allah Ta'ala. Jadi jangan sampai nggak hafal lafaz niat, nggak sholat tahajud. Nggak hafal lafaz jama' kosor, takdim atau takhir, jadi nggak dijamak. Padahal itu hadiah dari Allah, rukhsah dari Allah. Kalau dalam perjalanan jauh kan, jamak kosor. Terus gimana lafaz niatnya? Nggak pada hafal kan? Terus jadi nggak niat, jadi nggak melakukan jamak kosor, sholat biasa. Sayang, itu keringanan rukhsah dari Allah yang harus kita ambil mestinya. Itu hadiah dari Allah. Niat aja di dalam hati, kalau belum hafal lafaz niatnya nih, niat dalam hati mau menjamak kosor, misalkan zuhur dengan asar, dengan cara takdim atau takhir, gitu aja selesai. Dalam hati, gitu ya. Tapi kalau mau dilafasin, hafal silakan. Paham ya? Jelas di sini. Jadi niat yang wajib itu di dalam hati, sementara diucapinnya itu terjadi dua pendapat. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakannya bid'ah. Jelas bapak-bapak ibu-ibu ya? Ya, sama kayak bapak-bapak ibu-ibu mau ke pasar, ya mau ngapain? Mau beli ikan cuek, ikan jambrong, ya kan? Tapi kan nggak dilapasin ya. Dari rumah saya mau ke pasar, mau beli ikan cuek dan ikan jambrong. Nggak ya, langsung aja kan. Karena udah niat kan. Dari rumah mau ke pasar beli ikan jambrong sama ikan cuek gitu. Nah jadi niat di dalam hati itu yang paling pokok dan paling penting jamaah yang dirahmati. Sedangkan dilafasin atau diucapin itu terjadi khilafiyah di antara kalangan para ulama. Nah jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, yang terakhir dari hadis arba'in ini yang ingin kita sampaikan. Di dalam Islam itu Masya Allah, rahmat Allah luas. Kita baru niat aja nih, kita nggak bisa ngelakuin karena kita sakit. Atau ada uzur syar'i, itu sudah dicatat oleh Allah. Sudah dicatat oleh Allah. Misalkan bapak-bapak, ibu-ibu, mau sholat tahajud niat sebelum tidur. Kebablasan. Udah masuk sholat subuh, kebablasan nih ya. Kebablasan, itu udah dicatat. Melaksanakan sholat tahajud. Padahal belum sholat tahajud kan? Kebablasan. Tapi kalau yang nggak kebablasan mah nggak dicatat. Seperti misalkan udah setel alarm, beker. Udah bangun, dimatiin beker. Itu bukan kebablasan. Udah bangun tidur lagi. Nggak dicatat oleh Allah. Gitu ya jamaah yang dirahmati Allah. Jadi niat itu penting sekali. Niat itu faktor sah atau tidak sahnya ibadah kita. Dan niat itu faktor dapat pahala atau tidak dapat pahalanya kita. Jadi penting niat ini. Mudah-mudahan berkenaan dengan hadis ini kita bisa termotivasi untuk ikhlas di dalam menjalankan ibadah atau amal-amal yang lain. Jadi hadis ini juga sebenarnya memotivasi kita untuk selalu ikhlas. Hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.